Selanjutnya akan saya demokan untuk role atau peran sebagai admin. Nah, berikut adalah entrian dari pendaftaran. Nah, berhubung ini pada demo saya kosongin semua tadinya, sehingga daftar pasien saat ini kosong. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang khususnya role atau peran daripada admin pendaftaran. Pada master, kita bisa lihat di sini ada master daftar spesialis, daftar dokter spesialis, jadwal praktik dokter, sesi, dan di sini ada pengguna. Jadi sebagai admin pendaftaran juga bisa dan berhak untuk memberikan user atau pengguna. Jadi bisa juga melihat user-user pasien yang sudah mendaftar. Pertama kita lihat dulu di daftar spesialis di sini. Ini adalah dokter spesialis yang sudah kita catat baik per spesialisnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dokter anak. Nah, dokter anak ini masih kosong. Dokter anak kita tambahkan nama dokter spesialisnya, misal Dokter Ananda Rahmawati, misal SPA ya. SPA, kemudian nomor HP-nya jika diperlukan, kemudian speed dial. Ini hanya untuk konsumsi atau untuk catatan sebagai admin. Jadi ketika dibutuhkan kontak atau nomor HP, kemudian speed dial untuk telepon keluar PABX, maka dapat digunakan dari menu ini gitu sebagai contekan. Kita simpan saja. Nah, dari daftar spesialis sudah dibuat tadi Dr. Ananda Rahmawati SPA, kemudian kita langsung redirect ke daftar jadwalnya. Misal kita tambahkan. Nah, pada hari apa? Hari Senin, misalnya hari Senin. Nah, tanggal berapa? Senin tanggal 1 misalnya. Kita teks saja di sini. Ya, kita simpan. Nah, begitu. Jadi kita akan tambah lagi misalnya di hari Selasa. Di hari Selasa tanggal 2 misalnya. Jadi sudah kita tercatat 2 hari untuk pendaftaran pasien. Kita sudah siapkan 2 hari. Ya, ini hanya untuk sharingnya, simpan. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan sesi. Kita bisa menambahkan lewat dengan mengklik tanggal ini. Bisa juga dengan menambahkan sesi, begitu. Nah, kita langsung saja di tanggal 1 Mei nanti akan kita buat 1 sesi misal, atau boleh 2 sesi. Biasanya 2 sesi ya. Kita tambahkan saja sesi misalnya kita tulis saja di sini di sesi pagi misalnya sesi 1 di pukul 10.00 sampai pukul katakanlah 13.00 WIB gitu ya. Kita berikan tanda kurung di sini sesi 1. Kita simpan, dan ini yang nantinya akan pasien atau calon pasien pilih. Nah, kita tambahkan lagi di sesi kedua, yaitu di jam katakanlah 18.00 sampai pukul 21.00 WIB. Ini adalah sesi kedua. Kita simpan. Nah, jadi sudah ada 2 sesi di hari Senin. Kemudian kita kembali lagi untuk didaftar di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2. Kita tambahkan lagi. Nah, bisa dengan mengambil rekaman yang tadi sesi 1, atau bisa juga kita nambahkan variasi lain, misalnya khusus di hari Selasa itu prakteknya di sesi 1 di jam katakanlah jam 9 ya. Karena biasanya itu tidak setiap hari itu tidak sama jamnya gitu sesinya. Jadi kita buat bervariasi, misalnya sampai katakanlah sampai jam 12.00 WIB gitu ya.
WIB, kemudian di sini sesi 1. Kemudian kita tambahkan lagi sesi yang kedua, misalnya jam 19.00 sampai jam 21 gitu ya, .00 WIB. Ini sesi 2. Gitu. Ini hanya variasi saja. Kemudian ini bisa kita rubah ya. Kita rubah misalnya di sini tadi ada spasi, harusnya tidak ada spasi. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya untuk variasi yang lain, misal kita akan tambahkan di hari Rabu. Nah, kita buat variasi lain di hari Rabu ini di tanggal 3. Tuh. Nah, di tanggal 3 ini katakanlah dokter hanya praktek di sesi satu sesi misalnya. Kita boleh membuat hanya satu sesi atau tidak memberikan namanya itu embel-embel sesi, gitu boleh. Misalnya hanya di jam 10.00 sampai jam 14 katakanlah .00 WIB. Begini boleh, karena tidak ada variasi lain dalam satu hari. Kita boleh hanya menampilkan tanpa embel-embel sesi di belakangnya. Begitu. Kita simpan. Oh, ini kurang ya. Kita tambah. Oke, kita simpan. Nah, itu. Jadi kita telah melewati step di mana kita telah menambahkan daftar spesialis, yang memang daftar dokter spesialis yang sudah kita tambahkan. Kemudian kita juga menambahkan jadwal praktek ya, per tanggalnya tadi, kemudian per sesinya. Ini sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini adalah variasi-variasi dokter yang sudah kita masukkan. Sudah masuk ke ada 5 sesi yang sudah kita buat, yaitu Senin 2 sesi, Selasa 2 sesi, dan Rabu ada 1 sesi. Jadi 5 sesi yang sudah kita buat untuk 3 hari, khususnya Dr. Ananda Rahmawati SPA misalnya. Kemudian selanjutnya kita lihat di pengguna ya, pengguna. Nah, berhubung ini sudah saya cleansing yang sebenarnya tadinya untuk klien ataupun sebagai pasien saya sudah buat. Ini saya cleansing, saya hapus lagi sehingga hanya role atau akses kelompoknya operator dan klien saja. Bisa saja kita tambahkan di sini. Misalnya operator 2 ya, kita tambahkan saja di sini. Caranya dengan mengklik tambah pengguna, kemudian status penghuni aktif, kulit ini maksudnya adalah temanya. Kemudian kita set sebagai operator, nama penggunanya misalnya admin 2 ya. Kata sandinya admin 2 juga. Begitu. Jadi tadinya kita sudah login menggunakan admin 1, jadi dia sudah juga berhak untuk menambahkan admin yang lain begitu. Jadi juga kita berikan hak. Dan sebenarnya ini kita sebut saja dengan administrator ya, kita boleh saja. Nah, ini dengan nama awal misalnya admin pendaftaran 2 misal. Nama admin juga di sini, ini kita cut aja ya. Cut, kemudian admin pendaftaran 2. Nah, bisa mengunggah foto juga, kemudian surelnya atau surat elektronik atau email. Pendaftaran 2 misal @gmail.com misal seperti ini. Bahasa kita bisa pilih bahasa Indonesia, bisa Inggris, bisa kita simpan begitu. Jadi saat ini kita sudah mempunyai 2 operator dan 1 klien. Nah, di entrian ini jika pasien itu membuat membuat akun, maka akan masuk ke dalam entrian ini. Dan secara default pasien atau calon pasien terdefault adalah sebagai akses kelompok klien atau role-nya atau perannya sebagai klien secara default. Nah, kemudian di sini ada tombol lain ya. Di tombol master kita sudah menyelesaikan. Sekarang laporan misal. Ini bisa kita gunakan untuk tampilan-tampilan di dashboard, ini bisa kita gunakan. Menggunakan menu juga bisa. Sebagai contoh kita buat di sini laporan dasar misalnya. Ini daftar pasien yang sudah
tertera tadi di atas ya, di bagian dashboard. Kemudian kita bisa tambahkan menu, misalnya daftar pasien ya, daftar pasien ini di info umum, daftar pasien, kita klik saja daftarkan pasien, karena isian untuk entitas daftar pasien yang akan kita isikan, yang akan kita tampilkan begitu. Kemudian jenisnya kita default saja, namanya ada misalnya pasien poli anak, misal anak hari ini, misal seperti itu. Maka ini bisa kita gunakan untuk menfilter atau mengkelompokkan entrian-entrian yang sudah diinput oleh semua pasien. Jadi kita bisa kelompokkan per hari ini, sesi 1 atau sesi 2 ini bisa kita gunakan menu laporan ya. Jadi ikonnya ini kita bisa gunakan va kalender, misalnya kalender. Jadi nanti akan muncul di sini. Kita buat tombol ya, misalnya di menu, kemudian di dashboard akan ditampilkan atau tidak, ini bisa. Kemudian tampilkan penghitung tidak. Penghitung maksudnya adalah ada semacam menu yang tampil di dashboard dan akan menampilkan jumlah dari pasien yang telah mendaftar. Nah, jumlah bidang ini berdasarkan apa? Berdasarkan NIK, nomor RM ini kita lewatkan saja. Karena yang pada field tersebut yang terbaca sebagai angka adalah di sini. Begitu. Adalah di nomor RM dan NIK. Nah, kemudian menu tajuk ini bisa kita tampilkan juga nih. Maka akan timbul nanti di sini akan muncul icon-icon jika pasien itu masuk ke dalam kategori yang sudah kita tentukan. Nah, kita simpan saja. Nah, ini akan muncul ini. Pasien poli dokter anak hari ini misal ya. Dan ini kita perlukan menu saringan ya. Saringan ini maksudnya filter. Nah, kita pilih saja untuk daftarkan pasien. Kemudian saringannya aktif, pilih bidang mana yang akan kita filter begitu. Dokter spesialis misalnya yang akan kita filter, itu bisa. Dokter spesialis apa gitu ya. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini misal jangan dokter spesialis tapi sesi ya, dokter spesialis. Sertakan misal di tanggal, ini bisa kita gunakan ini misal tanggal 1 jam 10 dan 13 misal 1. Oke, simpan sebagai template. Nah, maka jika nanti pasien memilih untuk dokter siapa tadi, Ananda Rahmawati, dan memilih sesi yang di sesi 1 ini jam 10 sampai 13, maka akan muncul ke sini. Nah, selain daripada itu, maka tidak akan muncul ke dalam menu ini. Kita praktekkan ya. Kita keluar, kemudian katakan saya registrasi lagi ya. Kita akan uji lagi apakah jika saya sebagai pasien kemudian mendaftarkan pribadi di sini akan membuat akun di sana gitu. Ya, nama pengguna misalnya Ade Rania misal. Nama penggunanya Ade, katakan aja Ade. Kata sandinya Ade Rania ya. Nama awalnya Ade, nama akhirnya Rania. Nah, ini bisa mengunggah foto Ade Rania misal @gmail.com. Oke. Kemudian kita centang checkbox saya yakin membuat akun untuk sistem reservasi online. Misal kita centang saja, kita registrasi. Nah, kita sudah berhasil menggunakan Ade Rania begitu. Kemudian kita daftarkan pasien, daftar gitu ya. Nama ya, misalnya saya menggunakan Ade Rania karena saya sendiri yang akan mendaftar misalnya ya. Kemudian nomor RM-nya saya belum punya RM, kita kosongkan saja. Kemudian tanggal lahirannya kapan? Tanggal 4 April misal 2023 bisa.
kemudian jenis kelaminnya perempuan, nomor HP-nya katakan ya 0812 ya, kita ini saja. Nicknya tidak belum mempunyai nick. Alamat ya, alamat misal Jalan Ampera Raya ya, nomor 3 misal. Nah, selanjutnya foto KTP ini bisa dilampirkan atau foto KIA juga boleh. Ini hanya sekedar untuk verifikasi ya. Katakan ini KTP atau KIA-nya Rania. Kemudian berikutnya layanan tujuan misal ke Poli Dokter Anak. Di Dokter Anak itu ada Ananda. Jadi tadi kita sudah menambahkan tapi hanya satu nama dokter. Kita pilih saja di sini Dokter Ananda Rahmawati SPA. Nah, di sini kemudian kita pilih di tanggal 1 ya, di hari Senin. Tanggal 1, kemudian sesinya juga kita pilih. Nah, di jam 10 sampai 13 ya. Kita pilih saja, kemudian kita simpan. Nah sekarang Adirania menunggu verifikasi nih, nomor pendaftaran menunggu, kemudian ini namanya, nomor RM-nya juga akan mendapatkan nomor RM nanti. Kemudian nama dokter ini juga akan diverifikasi, akan muncul setelah diverifikasi oleh admin. Kemudian tanggal konsultasi juga perlu diverifikasi oleh admin. Kemudian status kehadiran juga perlu diverifikasi oleh admin. Begitu. Kita lihat sekarang saya akan login atau masuk menggunakan akun admin. Kita coba menggunakan admin 2 ya. Admin 2. Ya, admin yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita bisa centang di sini, ingat saya. Kemudian kita masuk. Nah, ini adalah halaman yang baru untuk admin. Kemudian kita pilih daftarkan pasien. Nah, di sini ada satu pasien. Ada satu pasien yang sudah mendaftarkan, yang perlu diverifikasi oleh admin. Nah, ini yang kita buat tadi. Yang dibuat menggunakan admin pendaftaran. Ya, ini admin pendaftaran 2. Kemudian kita klik informasi. Kita komentari saja di sini. Itu kita komentari bahwa rekam medisnya sudah terdaftar 1234332 misalnya. Status kehadirannya kita tandai sebagai terdaftar karena apa? Sebagai admin pendaftaran sudah confirm bahwa slot yang sudah dipilih itu masih tersedia. Begitu. Kita pilih saja nomor 1, kemudian komentarnya kita kosongkan. Kita simpan. Nah, selanjutnya untuk nama dokter juga sudah dipilih tadi Rania untuk memilih Dokter Ananda ya. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi itu? Kita bisa mengklik sesinya. Klik sesi, maka akan muncul nih Dokter Ananda Rahmawati yang akan didaftarkan. Ya, cara bacanya akan mendaftar ke dokter spesialis anak ya, dokter spesialis anak. Kemudian nama dokternya adalah Dokter Ananda, kemudian daftar jadwal praktik itu di tanggal 1. Sesinya kapan? Sesi 1 di jam 10 sampai jam 13 begitu. Nah, selanjutnya kita hanya membutuhkan data ini nih, Dokter Ananda Rahmawati SPA. Nah, kita lihat di sini, kita edit lagi ya, kita lihat, kita klik. Di sini baru terdaftar. Tapi ada action yang harus kita lakukan lagi ya, ada aksi yang harus kita klik. Kemudian di sini ada nama dokter, kita sudah confirm misalnya dokter siapa namanya? Dokter tersebut sudah Ananda Rahmawati sudah confirm gitu ya. Sudah tersedia slotnya, kita klik saja sini untuk menampilkan nama Dokter Ananda pada pendaftaran Adirania ya. Kita lihat di sini. Di sini nama dokternya masih kosong ya. Nama dokter masih kosong tadi depan. Kita tautkan saja. Nah, maka kita lihat di sini sudah muncul nih nama dokternya, sudah confirm. Kemudian tanggal konsultasi. Nah, ini belum dapat nih. Nomor pendaftarannya sudah dapat, kemudian nomor rekam medik sudah dapat, kemudian nama dokter juga sudah dapat, sesinya juga sudah dapat. Nah, sesi ini dari awal tadi. Kemudian kita hanya mengkonfirm bahwa tanggal konsultasinya ya, sebenarnya tadi juga kita bisa langsung nih untuk tanggal konsultasi. Untuk tanggal konsultasi itu sendiri kita bisa tambahkan komentar ya.
tambahkan komentar. Sorry, tanggal konsultasi tadi sudah dipilih ya. Telah hadir, tanggal konsultasi, menunggu verifikasi. Oke. Nah, sekarang kita di role-nya Ade Rania ya. Ade ya, Ade Rania, misal kita masuk saja. Nah, sini. Ade Rania sudah mendapatkan nomor pendaftaran yaitu nomor 1, kemudian nomor Kamidik juga sudah dapat, sesi juga sudah dapat, begitu. Oke, ini adalah notifikasi yang bisa diklik, bisa melihat nih dari sini, gitu. Ya, sekarang kita hanya dari pasien tinggal menunggu nih, waktu untuk hadir di tanggal 1. Sekarang kita tanggal 27 ya. Oke. Sekarang kita keluar, kemudian masuk menggunakan admin ya. Kita masuk saja. Nah, admin sudah melihat nih. Ini yang sudah di setup menggunakan akunnya admin pendaftaran. Nah, sudah 1 nih yang masuk nih, pasien Rania. Sama face-nya dengan tadi ya. Dengan apa namanya? Admin pendaftaran 2. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi, pasien poli anak hari ini. Kita klik saja. Ada 1 gitu. Karena kita sudah menanamkan filter di sini tadi. Dokter spesialis di jam ini. Nah, kalau kita buang maka ya tidak ada ini ya, tidak ada perubahan gitu karena data yang masuk hanya 1. Tapi kalau coba kita lihat kalau datanya itu 100-an gitu ya. Nah, 100-an dan di situ bercampur berbagai jenis slot, kemudian berbagai jenis spesialis, berbagai jenis nama-nama dokter, maka akan banyak sekali gitu kalau tidak kita menggunakan fitur filter ini. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya kita akan ke part 3, yaitu akan membahas bagaimana cara menginstal aplikasi ini di lokal ya, di lokal host. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.